Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman sejawat semua, kita lanjutkan ya ke bagian yang keempat dari sistem remunerasi rumah sakit ini. Sekarang kita akan membahas tentang fixed income. Jadi di dalam anatomi dari sistem remunerasi, kalau kita bagi secara garis besarnya itu ada dua. Ya, yang pertama fixed income dan yang kedua variable income. Ya. Mari kita lihat bagian yang fixed income ini. Ya, jadi kita akan mengenal beberapa istilah dan juga beberapa hal yang penting di sini ya. Yang pertama kita gaji pokok. Gaji pokok ini sifatnya tetap, gitu ya, tidak berubah dalam relatif 1 tahun. Ya, ini komponen yang tetap, maka disebut fix. Ya. Kemudian dia mengkalkulasinya, ya, mengkalkulasi gaji pokok ini berdasarkan indikator kinerja input, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, kalau kalau kita di rumah sakit swasta dan kita di rumah sakit pemerintah, ini ada hal yang berbeda dalam menghitung atau dalam menentukan gaji pokok ini. Kalau di rumah sakit pemerintah, ada namanya peraturan gaji pegawai negeri sipil gitu ya. Jadi ini sudah given dari pemerintah, ada batasannya gitu. Nah, kalau kita ada di rumah sakit swasta, maka patokannya itu normatifnya adalah UMK. UMK, upah minimum kabupaten atau UMR, ya, provinsi, kabupaten kota, ya, gitu intinya. Nah, setiap tahun UMK itu naik biasanya, kecuali eh, masa pandemi itu ya, seperti yang kemarin itu tidak ada kenaikan. Nah, sehingga eh, kewajiban ya, kewajiban dari rumah sakit atau klinik itu untuk ngikutin laju kenaikannya itu ya diakui itu menjadi semacam beban juga bagi rumah sakit. Ya, biaya kan yang dia semakin meningkat. Ya, padahal tidak selalu, misalnya begitu, bisnis dari rumah sakit itu meningkat juga. Bisa jadi dia turun atau mungkin stuck gitu. Nah, itu tantangannya di situ ya. UMK ini setiap tahun naik. Dan apalagi kalau dekat momen-momen politik. Nah, itu naiknya lumayan gitu ya. Oke, kita nggak bahas politik lah itu ya. Nah, jadi ini gaji pokok. Nah, yang berikutnya tunjangan. Ini juga bagian dari fixed income. Ya, tunjangan ini bagian dari fixed income juga. Sedikit berbeda dengan tunjangan dengan gaji pokok. Tunjangan ini ada yang tetap dan ada juga yang tidak tetap. Jadi dia bisa masuk ke fix maupun variabel ya. Mulai dari sini ya. Jadi dia bisa masuk ke bagian yang fix, bisa juga ke bagian yang variabel kalau tunjangan ini. Ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Ya. Kemudian tunjangan ini kalau pendekatan yang sering kami gunakan itu lebih kepada kebijakan manajemen. Maksudnya kebijakan manajemen itu gimana? Jadi gini, ketika kita sudah sudah selesai menyusun draft dari sistem remunerasi itu, lalu kemudian ini biasanya pada rumah sakit yang kita merenov ya, merenov sistemnya ya. Gitu. Maka akan kita temukan ada beberapa komponen, beberapa segmen, atau mungkin beberapa orang yang eh, ditemukan ada penurunan dari sebelumnya, menurun yang fixnya yang dia terima. Nah, itu kemudian kita membuat menjadi kebijakan manajemen. Ya, ya misalnya kita buat ini tunjangan khusus, misalnya gitu. Ya, supaya fixnya nggak turun. Itu contoh tunjangan itu sebagai kebijakan manajemen. Yang kedua, jadi seringkali begini, kita ingin memberikan penghargaan yang punya
daya tarik pada satu segmen staff atau seseorang staff gitu. Namun kita tidak mau keinginan kita itu merubah semua sistem yang besar itu. Nah, ini bisa kita jadikan atau kita istilahkan tunjangan. Ya, misalnya nih, misal sekarang itu kebutuhan untuk tenaga katakanlah IT begitu ya, itu cukup tinggi, namun ketersediaannya sedikit, minim, agak sukar mendapatkan tenaga IT di pasar gitu, apalagi yang mau kerja di rumah sakit. Nah, ini kita bisa supaya menarik penawaran rumah sakit, kita kemudian menambahkan tunjangan di situ. Ya. Namanya bisa beragam, bisa macam-macam gitu ya. Tunjangan khusus tadi, apa tunjangan pekerjaan, ya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ada sisi fleksibilitasnya di sini, ya. Makanya kami menyebutnya sebagai kebijakan manajemen. Ya meskipun semua ini juga kebijakan gitu ya. Sistem remunerasi ini kebijakan. Oke. Nah, kemudian ini emergency exit. Emergency exit itu agak mirip dengan yang tadi kami sampaikan di kebijakan manajemen, tapi ini lebih kepada biasanya dalam proses rekrutmen staff, ini saya bicara konteksnya rumah sakit swasta yang lebih tepat ya saya kira. Akan ada proses negosiasi, ya, negosiasi gaji, begitu, negosiasi salary begitu ya. Nah, kita kalau tadi saya sampaikan membutuhkan spesifikasi staf tertentu, namun harapan dia, ekspektasi kandidat ini dengan sistem yang ada di kita, ada gap, misalnya gitu ya. Nah, misalnya gini harapannya dia bisa dapat fixed income itu sebulan 5 juta begitu misalnya, contoh. Lalu kemudian di kita sistem yang kita buat itu hanya 4 juta gitu. Nah, ada gapnya 1 juta. Nah, ini yang kemudian dinegosiasikan kan. Nah, misalnya kita nego, jatuhnya di 4,5 juta gitu misalnya. 4,5 juta fixnya misal. Nah, 500 ribunya itu mau dari mana? Karena itu kan di luar sistem. Ya. Nah, ini kita bisa juga membuatnya menjadi tunjangan. Ya, jadi kita menyebutnya emergency exit gitu ya. Agak mirip dengan yang pertama, tapi ini emergency exit ini jangan sering-sering dibuka kan tentunya ya. Kalau di pesawat ada pintu emergency ya tentu dibukanya kalau dia emergency aja gitu. Kalau darurat aja gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini bagi Bapak Ibu teman sejawat semua yang mungkin rumah sakitnya pernah membuat corporate grade ya seperti ini. Inilah gambaran corporate grade yang kita gunakan di rumah sakit. Ya, kita bisa gunakan di rumah sakit. Ya. Corporate grade ini ada prosesnya, ya, ada prosesnya sehingga jadi bangunannya seperti ini. Ya. Jadi kita lihat ya, nanti saya akan jelaskan prosesnya ya. Nah jadi ini kita lihat, ini ada corporate grade dari 1 sampai ke 20 grade. Ya. Biasanya rumah sakit itu dia di antara 16 atau 17 grade-nya gitu. Nah, kemudian ada batas maksimal, batas minimal gitu ya. Ya kemudian ini ada persentase nih di tengahnya. Ya. Nah, kemudian ini ada segmen medik ya, segmen perawat, penunjang, general rank apa namanya tenaga umum gitu ya. Kemudian operational staff operation ya, kemudian operational leader, pimpinan dari operation ini di manajemen ini biasanya ya. Kemudian strategic leader ini juga manajemen ya.
Ini kita bisa katakan levelnya ini lower first line manager, kemudian ini middle ya, antara di sini dengan di sini middle. Kemudian ini ada direktur. Ya. Ada direktur utama, ada direktur rumah sakit gitu. Direktur-direktur di bawah direktur utama kan bisa juga strukturnya seperti apa. Ya. Nah, jadi proses hingga terjadi corporate grade ini erat kaitannya dengan analisis jabatan. Ya, analisis jabatan. Ya, kita akan bahas di waktu yang lain tentang analisis jabatan itu, bagaimana melakukannya. Nah, jadi ketika kita menata remunerasi itu, ada cukup banyak modul-modul manajemen, HR khususnya, yang terkait dengan sistem remunerasi ini. Ya. Katakanlah struktur organisasi, analisis jabatan, job analisis, performance appraisal, kita kemarin sudah bicara juga ya, dan seterusnya, cukup banyak. Nah, gambar yang kami tampilkan ini kami benchmarking ke project yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Pernah Kementerian Kesehatan membuat membuat corporate grade ini untuk rumah sakit yang cukup besar, rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan mereka menggunakan atau dibantu ya dengan konsultan. Nah, untuk menghasilkan ini digunakan ada istilahnya 10 faktor penimbang gitu ya. 10 faktor penimbang itu yang kemudian menghasilkan grading ini, corporate grade ini. Di antaranya itu adalah kompetensi ya, teknis, ya, kompetensi teknis, kemudian manajerial, ya, kemudian komunikasi, ya, kemudian kemampuan analisis, pedoman, ketersediaan pedoman kerja ya, kemudian kondisi kerja, kemudian yang ketujuh itu kewenangan, ya, kewenangan, kemudian yang kedelapan pengelolaan aset, ya, kemudian yang kesembilan itu peran jabatan, dan yang kesepuluh itu probabilitas risiko. Nah, 10 faktor penimbang itu ada scoringnya, ada scoring sistemnya, kemudian jadilah gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kalau di kami, karena kami banyak membantu rumah sakit kelas C dan D, lalu kemudian kita membuat modifikasi di dalam scoringnya. Nah, jadilah seperti ini. Ini yang bisa kita jadikan sebagai template begitu ya, template untuk rumah sakit kelas C dan D gitu. Nah, ini direkturnya ada di grade 16 ya. Jadi direkturnya ada di grade 16, kemudian ada wadir, ada medik spesialis gitu, sama dengan yang tadi. Nah, di sini sudah ada grading-gradingnya. Nah, kemudian ini kalau ke uangnya gimana? Nah, caranya kita kebijakan, ini akhirnya ke kebijakan ya. Kebijakan kita akan mengkaitkan UMK itu di grade yang mana. Nah, kalau di sini contoh misalnya UMK-nya di sini. Ya. Jadi dengan skor 593 ini adalah UMK. Nilai uangnya UMK. Ini kan kemudian kita bisa hitung ke atas. Ya, ke atas kita bisa hitung berapa nilai uangnya gitu. Ya. Ini cara lain yang juga bisa kita gunakan kalau kita belum membuat yang seperti tadi gitu ya. Nah, jadi ada tadi ya saya sampaikan ya, analisa jabatan gitu ya. Job evaluation, job analysis bisa di sini ya. Ini indikator yang bisa kita lakukan. Ini lebih sederhana ya caranya. Ada masa kerja, pengalaman, tingkat pendidikan, kelompok pekerjaan. Kalau tadi kan ada 10 faktornya yang ditimbang, kalau ini cuma 4. Ya, ini variabelnya ya, kita buat kesepakatan gitu. Kemudian ada rating, ada skor gitu. Skor itu adalah perkalian antara rating ini dengan bobot.
Nah ini ya, jadilah skor. Gitu. Jadi tahapannya seperti ini. Kita job evaluation ya, penilaian pekerjaan. Ya. Kemudian kita ada job grading, ya, kita lakukan job grading, pengelompokan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaannya. Kemudian ada job pricing, gaji pokok, dasar, dan kenaikannya bagaimana. Nah, kita masukkan ke sini. Ini adalah skor ideal maksimalnya itu 22. Skor ideal, minimal. Skor ideal yang minimal itu 22. Ini job kita sebut job grading. Ya. Jadi kita hanya akan menerima staff yang skornya minimal 22, begitu. Ya. Kemudian ini ada UMK, ini contoh ya, ini UMK-nya sekian. Nah, kemudian nilai uang per skornya, ya, nilai uang per skornya adalah sekian. Nah, inilah job pricing. Nilai uang per skor itu adalah UMK ini dibagi dengan skor ideal tadi. Itulah nilai uang per skornya. Gitu. Kemudian ini fixed income yang bersangkutan bagi yang daftar gitu, yang kandidat yang daftar ke kita, ya kita kemudian tinggal melakukan kalkulasi dia skornya berapa di sini, totalnya berapa, kita kalikan dengan nilai uang per skor ini. Nah, ini cara yang lebih simpel, lebih sederhana ya. Ini untuk rumah sakit yang relatif masih kecil gitu skalanya ya, mungkin khusus rumah sakit khusus mungkin begitu ya, yang kecil ya, rumah sakit khusus yang kecil gitu. Saya kira ini yang bisa kita berikan gambaran untuk di job apa namanya fixed income ya. Oke, kita akan masuk ke variabel income setelah tadi kita membahas tentang fixed income ya. Namun sebelumnya ini sudah 15 menit, kita boleh break dulu. Silakan break teman-teman semua.